ditanya soal tinggi-tinggi, mana tahu. Makan-makan yang berminyak, berlemak, berlendir. Kolesterol baik aja gue baru tahu gimana caranya gue menjawab pertanyaan lo ini, Bang. Gila juga, emang bikin gue hipertensi di sini, ya kan? Kenapa seorang itu pahit Lo merasa kolesterol lo tinggi gak sih? Enggak kayaknya. Kagak. Enggak. Enggak sih. Enggak sih. Kayaknya. Kemarin sih sempet nanya sama dokter. Katanya sih enggak. Enggak, normal. Enggak sih kayaknya. Enggak, rendah. Iya, kenceng gitu kan akhirnya kan. Gue belum pernah tes sih. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang gue ngerasa kolesterol gue tinggi. Iya, akhir-akhir ini gue ngerasa kolesterol gue naik. Enggak, karena gue rutin cek kesehatan kayak setahun tuh 2 kali dan nggak pernah ada komentar. Yang dirasa apa sih kalau kolesterolnya tinggi? Kalau gue sih kenceng di leher gitu loh, kenceng di leher terus emosi, tapi lagi nggak kolesterol juga gue emosi ya. Gue ngerasa sebanyak-banyaknya makan daging, misalnya gue lagi di all you can eat gitu ya. Gue makan seabrek-abreknya itu, cuman kagak ada efeknya buat gue. Sombong banget. Pusing terus kayak lu meriang gitu kan. Jadi susah gerak kali ya, mager atau apa sih, pusing kepala gitu. Sininya sakit nih, leher sakit nih. Kalau gue kebanyakan makan yang memicu kolesterol gue naik, kayak sininya tarik gitu sakit. Enak sih, karena kan lemak ya. Jadi kayak di tenggorokan, di perut kayak begah. Makanan apa yang bikin kolesterol lo tinggi? Gorengan. Lemak-lemak, kambing. Kambing bakar kali ya. Padang kayaknya. Makan makanan di rumah makan Padang kayak gitu gak sih? Gue baru ngerasain pas kemarin lebaran sih, daging-daging santan gitu. Ya orang rendah ditanya soal tinggi-tinggi, mana tahu. Setelah gue makan daging-dagingan tuh gue langsung kayak merasa sakit kepala sih kadang-kadang. Kalau makanan sih enggak, yang gue rasain sih karena bantal. Itu kolesterol bukan? Itu bantal. Bantal ya berarti. Tahu gue enak-enak aja makan apa aja, kagak kolesterol gue. Tapi lo tahu kolesterol apaan? Nggak tahu. Gak heran. Gue banting nih meja nih. Coba ngomong sekali lagi. Duh, galak banget. Gue tiap abis makan kepiting, makan temen, makan udang, seafood, terus makan hati juga bikin ini, kolesterol, makan dalam itu. Makanan yang bikin kolesterol tinggi adalah makanan yang mengandung minyak tak jenuh, bukan begitu Pak Dokter? Ya, nanti kita bahas. Santan kalau nggak salah ya. Terus daging, lemak. Makan-makan yang berminyak, berlemak, berlendir. Makanan berkolesterol yang paling enak menurut lo apa? Makanan kolesterol paling enak, daging cincang, warung Padang tuh the best, gak ada lawan. Rendang. Tempe goreng. Daging. Sate kambing. Makanan kolesterol paling enak rendang kali ya? Kuah rendang dari warung makan Padang gitu kan, sama ayam gulai. Kacau. Gue jawab kolesterol, lu nanya gue kagak tahu. Lagi lu nanya makanan paling enak kolesterol. Mana tahu gue. Jangan nanya-nanya yang aneh-aneh dah. Nah kan temanya kolesterol. Lah tapi gue kagak mau, kenapa? Daging kayak karubi gitu-gitu enak banget sih. Itu kolesterolnya tinggi banget guys. Gulai kambing, rawon. Itu kolesterol tinggi tuh. Oseng-oseng tuyul anjing. Itu enak banget, sumpah. Nggak lucu ya? Gue pengen bilang oseng-oseng kangkung jadi oseng-oseng tuyul anjing. Nggak, sorry. Kayak makanan semua bikin kolesterol deh. Enak semua soalnya. Gimana dong? Opor, kan bersantan tuh. Lemak-lemak di mana-mana tuh, kolesterol naik. Yang bakar sih. Kepiting, enak tuh, enak po. Opor ayam, rendang. Banyak kan tuh sampai di Padang sekarang ada rumah sakit PON. Lah apa lo kalau makan itu peragain aja. Tim pakai tangan, udah pasti nikmat. Gitu. Peragain kepitingnya mana? Lu masuk gue peragain ada kepitingnya. Gila juga, emang bikin gue hipertensi di sini, ya kan? Gue nggak halu, jajarin jadi halu. Lu kira gue halu? Yang makan lo makan gitu kan, gua kalau makan tuh kakinya ke atas gitu kan kalau di rumah. Tapi lo tau gak sih ada kolesterol baik? Tahu. Tahu gue. Baru denger. Pernah dengar tapi tidak tahu. Tahu. Tahu dari lu barusan kayaknya ada deh. Wah, nggak pernah tahu gue sebelumnya. Baru tahu nih gue. Tahu, ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Yang baik itu dari bahan alami setahu aku ya. Nggak tahu. Emang ada? Sok tahu lu. Emang ada? Mana gue tahu? Emang ada? Gue aja nggak tahu emang ada kolesterol yang baik. Tahu. Yang kayak gimana tuh? Yang nggak jahat. Pernah denger tapi nggak tahu lebih lanjut. Yang gue tahu justru kolesterol itu ada yang bilang
it's a myth gitu. Aku tahu pernah dengar kolesterol baik dan kolesterol jahat. Bedanya kolesterol baik sama kolesterol jahat tuh apa? Gue cuma tahu doang, tapi gue nggak tahu kegunaannya apa. Apa yang gue nggak tahu nih? Kolesterol jahat nih jahat. Baik buat tubuh. Kalau yang baik ya. Nggak ada bedanya sama kolesterol. Saya nggak tahu deh. Yang baik mungkin bikin stamina, mungkin ya. Kolesterol baik aja gue baru tahu gimana caranya gue menjawab pertanyaan lo ini, Bang. Yang baik ya manfaatnya baik, yang jahat ya manfaatnya jahat gitu. Oh, kalau baik dia suka ngasih duit. Kalau jahat suka marah-marah. Kagak ada bedanya, kolesterol mah kolesterol aja. Tuh lu, kan lu gak tahu kolesterol apaan. Lah kan gue yang ngejawab, kok lu ngatur-ngatur gue sih? Jawaban lu kagak valid dong berarti. Ya terserah gue lah, gue acak-acak nih. Mau lu? Tergantung perspektif orang aja sih kalau menurut aku. Baik jahat itu kan ditentukan oleh sifat. Nggak tahu apaan sih. Lu bayang deh malam ke lu, gue gak paham. Ih, gak ngerti gue teh. Bener-bener diuji banget pengetahuan gue. Yang satu warna putih, yang satu warna merah. Kalau kolesterol baik kan dia baik terus ya kan. Kalau kolesterol jahat dia kayak play victim sama lu. Aku taunya lemak baik, lemak jahat. Kalau kolesterol baik, ntar aku lihat di Google dulu. Bedanya yang baik gak nyakitin, yang jahat nyakitin. Saya Prof. Ari, selamat datang, kata dokter. Ya, tadi kalau bicara soal kolesterol, memang kolesterol itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita gitu ya. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pembangunan dari dinding-dinding dalam tubuh kita, kemudian juga untuk hormon kita ya. Jadi jelas bahwa kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, cuman jadi masalah adalah apabila kolesterol itu angkanya ya itu tinggi di atas normal gitu. Nah, kalau kita lihat secara umum bahwa betul kolesterol itu dibagi dua sebenarnya secara umum, yaitu ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Nah, kalau kita lihat di lab itu di laboratorium, ya hasil laboratorium itu biasanya yang keluar ada kolesterol total. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kita bilang high density lipoprotein, jadi yang baik HDL. Kemudian yang berikutnya adalah low density lipoprotein, itu yang jahat atau LDL. Nah, di dalam untuk dokter mengobatin biasanya dokter akan melihat kolesterol total ya. Mestinya kolesterol total itu kurang dari 200. Kemudian satu lagi yang dilihat oleh dokter adalah kolesterol jahat LDL tadi. Ya, kolesterol jahat LDL itu kurang dari 100. Nah, kenapa kok ini disebutkan kolesterol jahat? Ya karena tadi itu, karena kolesterol jahat ini dia akan membawa kolesterol ini dan dampaknya ini si kolesterol itu kalau berlebih-lebihan, pertama dia bisa nimbun di pembuluh darah. Ya bisa kalau kebetulan nimbun di pembuluh darah jantung, maka orang itu beresiko untuk serangan jantung. Kalau kebetulan kolesterolnya ini menimbun di pembuluh darah otak, dia bisa mengalami stroke. Ya, ini yang kita mesti perhatikan. Dan kemudian ya kalau memang ini kolesterolnya di liver, dia bisa menyebabkan fatty liver. Kalau kolesterolnya ini menimbun di kantong empedu, dia bisa menyebabkan batu kantong empedu. Dan apakah ini bisa diobatin? Jelas. Yang penting adalah kita harus menjaga makan. Karena sejatinya kolesterol itu juga bersumber dari makan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari seperti coklat, keju, makan-makan yang berlemak gitu. Ya, dan kalau memang tadi saya bilang kolesterol Anda itu tinggi, maka Anda harus minum obat. Dan biasanya minum obatnya itu dokter akan memberikan selama 1 bulan. Setelah itu kita harus kontrol lagi dan sampai dinyatakan bahwa Anda memang kadar kolesterolnya sudah rendah. Demikian keterangan saya Profesor Ari, sampai jumpa.